Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Wildan Muhammad Fatih dengan NIM 246, Jalu Aji Nugroho dengan NIM 251, Aryatma Budiaksa dengan NIM 255, Muhammad Rashid Izzat Putra Matista dengan NIM 256, dan juga Zulfatria Nasrullah dengan NIM 250. Di sini kami mempunyai judul yaitu implementasi pipeline Big Data Analytics untuk monitoring kualitas udara real time di Kemayoran DKI Jakarta menggunakan Google Cloud Platform. Langsung saja ke kodenya, yaitu di sini ada screenshotan sedikit mengenai kodenya. Waktu kita mengambil database atau data dari link, yaitu link ini AKI Waki Info ini, itu adalah satu link untuk mengambil dataset yang real time dengan API tentang kualitas udara di DKI Jakarta. Untuk kode lengkapnya, mohon maaf di sini. Jadi ini langsung terhubung ke link tersebut, lalu dimasukkan ke wadah, yaitu ini, dimasukkan ke paketnya. Foldernya ini nama folder di dalam paket tersebut. Lalu untuk pengambilannya kita pakai request get ini untuk mengambil data dari API dengan batas waktu tunggu itu 10 detik. Lalu raise for status ini, jika API error nanti akan loncat ke bagian yang selanjutnya. Untuk pengolahan data di timestamp ini itu mencatat waktu pengambilan data dalam format ISO. Ini ISO format. Lalu if data get ini digunakan untuk memeriksa apakah API mengirimkan data yang valid. Ya, jadi harus dipastikan bahwa link ini tuh mengeluarkan data dengan jelas gitu. Lalu ini menyusun ulang data yang disimpan. Jadi menambah timestamp sistem ke data yang asli, seperti itu. Lalu untuk upload ke Google Cloud-nya, ini menggunakan storage client seperti ini. Itu storage client ini berfungsi untuk membuat koneksi ke GCP-nya. BLOB ini blok atau blob itu membuat nama unik berdasarkan waktu yang saat ini gitu. Ini date time now. Lalu upload from string ini berfungsi sebagai mengirim data tersebut langsung ke cloud sebagai file ini JSON. Untuk error handling ini yang di sini ya, except ini memastikan jika terjadi kegagalan aplikasi tidak langsung crash atau mati seperti itu, melainkan memberi laporan error yang jelas kalau seumpama datanya itu tidak masuk. Ini contohnya seperti ini. Yang tadi ini screenshotan dari teman saya karena kami mengerjakan hanya di satu laptop. Lalu lanjut ke sini. Ini yang di API-nya itu ada beberapa, yaitu main PY, profile, dan juga requirement. Untuk requirement ini yang dipakai, yang perlu diinstal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini data yang diambil dari sini akan dimasukkan ke bucket, itu akan dijelaskan ke teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya saya menjelaskan pada bagian bucket. Setelah tadi kita membedah kode Python di Cloud Run Function, sekarang kita lihat hasil pada bucketnya. Di layer ini kita sedang berada di dalam Google Cloud Storage yang melihat pada bucket dengan nama kualitas udara Jakarta. Kalau teman-teman ingat di kode main.py tadi, ini sesuai dengan variabel storage bucket name yang tadi kita definisikan. Jadi bucket ini ibarat hard disk atau folder utama di awan tempat semua data itu bermuara.
Lalu di dalam bucket ini sistem kita secara otomatis membuat folder bernama raw aki data. Ini adalah tempat khusus untuk menampung data mentahnya. Ini sengaja dipisah biar nanti kalau kita punya data hasil olahan tidak tercampur dengan data mentah ini. Nah, ini adalah daftar file JSON API dari kualitas udara di Kemayoran, Jakarta. Bisa dilihat di bawah ini, setiap baris ini memiliki satu kali penarikan data dari API Waki. Coba perhatikan pada nama file yang paling atas ini, yaitu 2025 strip 12 strip 03T 154612. Nama file ini tidak sembarangan di kode Python tadi. Kita menggunakan fungsi datetime, yaitu untuk memberi nama file sesuai detik data tersebut diambil. Ini dilakukan yang bisa memiliki keuntungan dengan kita jadi punya histori atau riwayat kualitas udara yang urut secara kronologis. Kita bisa lihat di sini data masuk hampir setiap 1 atau 2 menit sekali. Tapi pada file yang paling akhir yang masuk di angka 10.000 nantinya, ini sebenarnya datanya ada 10.000. Nah, karena jumlah datanya terlalu banyak, kami ganti diambil dengan 1 hari sekali biar data tidak terlalu banyak. Dan mohon maaf karena ini Google Cloud Storage trialnya sudah habis, jadi filenya tidak bisa dibuka dan tulisannya seperti ini. Additional permission required to view this object. Lalu jadi halaman ini membuktikan bahwa pipeline yang kita buat sudah berhasil, datanya sudah berhasil masuk. Script Python kita sukses mengambil data dari API eksternal lah intinya. Lalu melemparnya untuk disimpan dengan aman ke dalam Google Cloud Storage. Dari sini data siap untuk kita olah lebih lanjut ke BigQuery menggunakan data flow dan lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data flow. Pipeline data flow ini merupakan job streaming yang berfungsi untuk memproses data Air Quality Index atau AQI secara real time. Proses ini dimulai dari tahap read from source, di mana sistem membaca data kualitas udara yang masuk secara terus-menerus dari sumber data streaming. Data yang diterima masih dalam bentuk mentah, sehingga belum siap untuk dianalisis atau disimpan. Selanjutnya, data tersebut masuk ke tahap convert to BIM element, yaitu proses konversi data mentah menjadi format terstruktur yang dapat diproses oleh Apache BIM. Setelah data memiliki struktur yang sesuai, pipeline menjalankan apply UDF transformation, yaitu penerapan logika bisnis atau fungsi khusus untuk membersihkan, menyesuaikan, dan menormalkan data AQI, seperti penggunaan tipe data, penyesuaian nilai, dan penambahan atribut pendukung. Setelah proses transformasi selesai, data kemudian dikonversi melalui convert JSON to table row agar sesuai dengan format tabel yang dibutuhkan oleh query. Tahap ini sangat penting karena BigQuery hanya dapat menerima data dengan skema yang terdefinisi dengan jelas. Kemudian data yang sudah valid dan sesuai dengan skema kemudian dikirim ke insert into BigQuery, yaitu tahap penyimpanan data secara real-time ke BigQuery. Dengan proses ini, data kualitas udara dapat langsung digunakan untuk analisis
dashboard, maupun visualisasi tanpa menunggu proses batch. Namun, untuk menjaga keandalan sistem, pipeline juga menangani kemungkinan kegagalan. Jika terjadi error saat proses penyimpanan ke BigQuery, error tersebut ditangkap oleh tahap web insertion error. Seluruh data yang gagal diproses, kemudian digabungkan melalui flatten agar berada dalam satu aliran data error yang terpusat. Kemudian yang terakhir ada data yang gagal tersebut disimpan melalui word file record sehingga tidak hilang dan tetap dapat dianalisis kembali untuk keperluan debugging, evaluasi kualitas data atau perbaikan pipeline di masa mendatang. Secara keseluruhan, pipeline data flow ini dirancang untuk memastikan bahwa data EQI dapat diproses secara real-time, stabil, dan fault tolerant dengan latensi rendah serta dukungan error handling yang baik, sehingga sangat cocok digunakan untuk sistem pemantauan kualitas udara berbasis data streaming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian BigQuery. Jadi, BigQuery digunakan sebagai data warehouse atau tempat penyimpanan untuk menganalisis data. Setelah data diproses dari data flow, data yang sudah bersih dan juga rapi akan langsung masuk ke tabel yang ada di BigQuery ini. Kami sudah membuat tabel dengan nama realtime_aki_data. Pada tab skema ini, kami sudah membuat kolom-kolom penting. Salah satu contohnya seperti timestamp_gcp untuk waktu pencatatan, kemudian aki untuk nilai indeks udaranya, kemudian ada city untuk lokasi kotanya. Pada tab preview bisa dilihat data sudah berhasil masuk secara real time. Salah satu contohnya pada baris teratas ini terekam data yang masuk pada tanggal 3 Januari 2026, yaitu nilai akinya adalah 42 dan juga nilai salah satu jenis polusi yaitu PM2.5 adalah 42 juga. Jadi dengan data yang sudah terstruktur ini di dalam tabel BigQuery, kita bisa dengan mudah melakukan query SQL ataupun bisa menghubungkannya langsung ke dashboard Looker Studio untuk memvisualisasikan data yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Saya akan melanjutkan bagian dashboard. Dashboard ini adalah dashboard polusi Kemayoran yang digunakan untuk memantau kadar polusi udara PM2,5 dari waktu ke waktu. Dashboard ini dibuat menggunakan Google Looker Studio, sehingga data polusi disajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Grafik utama berupa grafik garis dengan area bayangan yang menunjukkan perubahan nilai PM2,5 setiap hari. Sumbu horizontal menampilkan tentang tanggal dari pertengahan Desember hingga awal Januari 2026, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai konsentrasi PM2,5, yaitu partikel udara halus yang berbahaya bagi kesehatan. Semakin tinggi grafik, berarti kualitas udara semakin buruk karena kadar PM2,5 meningkat. Sebaliknya, ketika grafik menurun, kualitas udara cenderung membaik. Pola grafik yang naik dan turun menunjukkan bahwa kondisi polusi udara di Kemayoran bersifat fluktuatif dan berubah setiap hari. Sebagai contoh, pada tanggal 29 Desember 2025, nilai PM2,5 tercatat sebagai 36,56, yang menunjukkan kualitas udara berada pada tingkat sedang. Namun pada beberapa hari lain, nilai PM2,5 terlihat tinggi, menandakan peningkatan polusi udara yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, dashboard ini bermanfaat untuk memantau tren polusi udara, mengetahui periode dengan tingkat polusi tinggi, serta membantu evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kesehatan dan lingkungan.